Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم بنفسي باتقى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sungguh-sungguh meneladani akhlak agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua aspek dan sendi kehidupan. Karena dengan cara takwa demikian berarti kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan begitu berarti kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan penuh kesadaran dan melaksanakan segala perintah Allah taala dan menjauhi segala larangannya dengan sebaik-baiknya. Dalam tradisi di Indonesia, peringatan Maulid Nabi Muhammad dilakukan hingga berbulan-bulan. Peringatan Maulid berarti memperingati kelahiran Nabi Agung kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi teladan baiknya dalam berbagai aspek dalam kehidupan. Penting bagi kita untuk selalu mengingat tentang akhlak dan teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah figur manusia pilihan, karenanya beliau menjadi teladan mulia bagi semua manusia. Beliau dilahirkan di Jazirah Arab pada masa jahiliyah yang kemudian berhasil membawa perubahan masyarakat Arab kepada zaman terang menderang, penuh dengan penghormatan, kasih sayang, persaudaraan dan persatuan. Jemaah Jumat rahimakumullah, mengapa kita wajib meneladani kitab Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya jelas, bahwa sebagaimana disebut dalam hadis yang bersumber dari sahabat Anas radhiyallahu anhu yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik budi pekertinya. Hadis riwayat Muslim dan Ashabus Sunan al-Musnad. Maka demikian kita harus dan sangat perlu mengikuti teladan baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai aspek dan sendi-sendi kehidupan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan teladan yang baik, uswatun hasanah. Di antaranya perlu dikemukakan 6 contoh konkret berikut, yaitu pertama, memenuhi panggilan atau permintaan dengan sikap yang baik. Dalam sebuah hadis bersumber dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha disebut bahwa tidaklah ada seorang yang lebih baik budi pekertinya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu pun orang dari sahabat-sahabat beliau dan tidak pula dan keluarga beliau yang memanggil beliau kecuali beliau mengatakan, lebih baik aku penuhi panggilanmu. Oleh kerana itu Allah menurunkan firman-Nya berupa wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya sungguh engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Disebut oleh Ummul Mukminin ketika ditanya oleh Yazid bin Babnu, apa akhlak Rasulullah? Ia menjawab bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Kemudian ia disuruh untuk membaca surat Al-Mu'minun ayat 1-5 yang menunjukkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Kedua yaitu murah senyum. Dalam hadis disebut tentang akhlak Rasulullah ketika sendirian di rumah, yang artinya dari Aisyah ditanya bagaimana Rasulullah ketika sendirian di rumah. Ia menjawab, beliau adalah manusia yang paling lembut dan manusia yang paling mulia. Beliau seorang dari kaum laki-laki kalian. Hanya saja beliau humoris dan banyak senyum. Hadis riwayat Ahmad.
Yang ketiga yaitu hidup sederhana dan mengerjakan sendiri berbagai pekerjaan rumah tangga. Beliau sosok yang sangat sederhana, mengerjakan sendiri pekerjaan rumah tangga, menjahit pakaian dan menyambung sandal yang putus. Yang disebut dalam hadis yaitu dari Aisyah bahwa ia ditanya, apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di rumahnya? Ia menjawab, beliau menjahit bajunya, menyambung sandalnya yang putus dan mengerjakan pekerjaan yang dilakukan para suami di rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang keempat yaitu suka menolong sesama. Beliau menghantarkan atau menyeberangkan seorang ibu hingga memenuhi kebutuhan. Beliau penuh kasih sayang pada umatnya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik dan Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi SAW suatu ketika mendengar tangisan anak kecil padahal beliau sedang salat, maka beliau membaca surat yang pendek pada surat yang ringan kerana khawatir menyulitkan ibu anak tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima yaitu penuh perhatian dan kepedulian sosial. Dari Abu Ya'la dalam musnadnya meriwayatkan sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu, dikutip juga dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, yaitu Rasulullah SAW ketika ada seorang yang tidak tampak bersama saudara-saudaranya selama 3 hari, maka beliau menanyakannya. Jika ia tidak hadir, maka beliau memanggilnya. Jika ia hadir, maka beliau menghampirinya. Dan jika ia sedang sakit, maka beliau menjenguknya. Hadis riwayat Abu Ya'la. Yang keenam yaitu mengajarkan kedamaian. Nabi SAW mengajarkan kedamaian, bukan kekerasan, tindakan anarkis dan kemurkaan, apalagi terorisme yang justru mencederai Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Demikian ini karena kita sadari bahwa Islam mengajarkan ajaran kasih sayang dan kedamaian, bukan kekerasan, anarkis dan kemurkaan yang justru mencederai citra Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Faktabiru ya ulil absar la'allakum tattaqun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyunzirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqallahi ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa illa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' wa bainana wa bainahum bil khairat rabbi fir warham anta khairur rahimin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ibadallah, anna Allah ya'mur bil adli wa la ihsan wa yata'dil zil al-khirbi wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi la'allakum tazakkarun. Fadhkurullahal azim yazkirukum was'alu min fadli yu'tukum wa li zikrillahi akbar. Aqimussalah.